Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan ringkasan daripada Kitab Tauhid, yakni dalil berikutnya berkenaan dengan kewajiban kita untuk menjauhi kesyirikan atau takut terhadap dosa syirik, yaitu sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Yang artinya, barang siapa yang mati sedangkan dia menyeru berdoa kepada selain Allah sebagai tandingannya, maka dia masuk neraka. Bisa ulangi, barang siapa yang mati sedangkan dia menyeru atau berdoa kepada selain Allah sebagai tandingannya, maka dia masuk neraka. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada beberapa faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang ringkas ini, yaitu yang pertama, man mata ala syirki dakhalan nara fa in kana syirkan akbara khulida fiha wa in kana asghara uddiba ma sya'allahu lahu ay yu'adziba thumma yukhraj. Yang artinya, barang siapa yang meninggal dalam kondisi musyrik, ia pasti masuk neraka. Menurut hadis ini tentunya, ia pasti masuk neraka. Kalau dalam kondisi musyrik, keadaannya itu masih punya keyakinan di sana ada Tuhan yang lain selain Allah, atau yang bersangkutan itu pernah berdoa memohon kepada selain Allah. Nah, seperti itu. Itu berarti dalam kondisi musyrik. Jika yang dilakukannya itu adalah syirik akbar, yakni syirik besar, niscaya ia akan kekal di dalam neraka kalau syirik besar. Makanya kita harus berhati-hati. Kemudian jika hanya sebatas syirik asghar itu syirik kecil, maka ia akan diazab di neraka hingga Allah menghendaki ia dikeluarkan darinya. Jadi di sana masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan siksa karena dosa syirik yang dilakukannya, yaitu syirik kecil tadi. Seperti umpamanya bersumpah dengan nama selain Allah, ini termasuk syirik kecil, atau berbuat riya, yasiru riya yang ringan, ini termasuk syirik kecil. Maka bila mana belum bertobat dari itu memang di sini ada ancaman masuk neraka gitu. Akan tapi jika Allah berkehendak, nantinya akan dikeluarkan dari neraka. Nah, ini diantara keuntungan orang yang bertauhid, itu ada sesuatu yang ada harapan untuk bisa masuk surga. Kemudian yang kedua adalah anna ala ibrota bil a'mali khawatimuha. Nilai amal ibadah seseorang itu bergantung dengan apa ia menutupnya. Jadi kita berpacu berlomba-lomba saling fastabiqul khairat. Salat 5 waktu kita sama-sama menjaganya, kemudian
amal soleh juga sama-sama kita berusaha untuk melakukannya, dan masing-masing kita ya berharap ya, ketika kita menutup usia kita dalam kondisi husnul khotimah gitu. Jadi mati meninggal dalam kondisi beramal soleh, bukan sebaliknya. Makanya di sini yang dinilai adalah akhir hayatnya. Kalau akhir hayatnya itu ternyata ya berbuat maksiat, apalagi maksiatnya itu maksiat besar, umpamanya berbuat syirik umpamanya, maka sudah itu dalam hadis dikatakan ma'aflahta abadan, kamu tidak akan beruntung selamanya. Nah seperti itu ya. Jadi kita berusaha untuk selalu menjaga amal soleh tersebut. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah hadis ini ya, ini menjelaskan bahwa siapa saja yang meninggal dalam kondisi menyembah sesembahan selain Allah ya, pasti ia akan masuk neraka. Oleh karena itu hendaknya kita takut kepada yang namanya dosa syirik ya. Jadi takut kepada dosa syirik itu bukan berarti kita malah berbuat syirik. Wong takut kok kepada dosa syirik. Takut tuh ya harusnya kepada Allah. Nah, kadang-kadang orang punya pemahaman seperti itu. Umpamanya punya keyakinan saya tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Padahal di sana ada pembahasan kita juga perlu takut kepada dosa besar. Yaitu dosa kesyirikan itu. Nah, kenapa harus demikian? Dengan takut terhadap dosa besar tadi, kita berusaha menjauhi dan bertobat dari dosa besar. Kemudian kita selalu berusaha untuk mengikhlaskan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa kita tidak takut kepada dosa besar? Nabi Ibrahim saja takut. Kanjeng Nabi saja takut dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka minadz dzambil lati la a'lam. Itu doa Nabi. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dosa menyekutukan Engkau, dan aku tahu dan aku memohon kepada Engkau ya ampunan dari dosa-dosa yang tidak aku ketahui. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita harus ya takut juga terhadap yang namanya dosa-dosa kesyirikan tersebut. Dengan demikian kita selalu berusaha waspada, berhati-hati dari dosa-dosa yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kekurangan yang dimaafkan, dan mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.